Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Sabtu 2 Desember 2023, menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 9 ayat 37 dikatakan demikian. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, ku memuji anugerah-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang paling membahagiakan dan dinantikan petani adalah waktu panen. Pada masa yang lalu seorang petani tentunya mempersiapkan banyak hal pada waktu panen. Hal sangat membuat petani pusing adalah jika jumlah pekerja-pekerja yang membantunya kurang dari yang diharapkan. Namun, dalam perkembangan teknologi pada saat ini tenaga manusia tidak lagi menjadi andalan satu-satunya dalam masa panen padi tersebut. Demikian jugalah yang dikatakan Yesus dalam ayat renungan kita pada saat ini. Ketika ia melihat begitu banyak orang yang mengikutinya, ia berkata kepada muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Pernyataan Yesus ini merupakan bentuk rasa kasihan kepada orang yang selalu mengikutinya yang sangat merindukan penyelamatan dari ketertindasan mereka dan berjalan tanpa tujuan. Tujuan perkataan Yesus ini kepada murid-muridnya adalah supaya mereka dengan segera bergiat memberitakan kabar baik tentang Yesus sebagai juru selamat kepada seluruh orang yang merindukan keselamatan. Yesus menginginkan semakin banyak orang yang menyaksikan kasih Yesus di tengah-tengah dunia ini. Maka para muridnya harus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan juga semakin banyak mengutus para pembawa kabar baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan Yesus dalam nas kita pada saat ini tidak hanya ditujukan kepada para muridnya, tetapi juga kepada kita. Setiap orang percaya yang telah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus terpanggil untuk menyampaikan kabar baik. Pemberitaan kabar baik tidak lagi hanya melalui khotbah-khotbah tetapi lebih melalui perbuatan-perbuatan dalam segala aktivitas orang percaya. Hendaklah perkataan dan perbuatan kita menunjukkan kebesaran anugerah Tuhan. Jadilah pembawa damai di tengah-tengah pertikaian. Jadilah pembawa sukacita di tengah-tengah duka cita. Jadilah pembawa keselamatan di tengah-tengah penindasan. Jadilah pembawa kesembuhan di tengah-tengah penderitaan, dan yang terutama, hendaklah melalui kita orang-orang dapat mengenal Kristus dalam segala aspek kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, jadikan kami Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus untuk memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang supaya mereka memperoleh hidup kekal di surga. Sadarkan kami bahwa setiap orang percaya yang sudah dibaptis terpanggil untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang yang terhilang, karena mereka juga mempunyai jiwa abadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk meneladani pelayanan dan perbuatan Yesus, bahwa selama
hidup di dunia ini, selain berkhotbah, mengajar, supaya kami giat melakukan pelayanan yang berdampak langsung dan nyata dalam kehidupan umat manusia, yaitu menyediakan makanan jasmani bagi orang yang lapar dan haus, merawat dan menyembuhkan mereka yang sakit, membela mereka yang tertindas, menghibur mereka yang berduka. Berkati para pemberita Injil dan gereja-gerejamu dimanapun berada di seluruh dunia ini, supaya semakin banyak orang percaya dan mengikut Yesus dan memperoleh hidup kekal. Biarlah Tuhan selalu melawat dan memberkati kami yang rindu jamahan Tuhan, baik anak-anak kecil, remaja, para orang tua, para lansia yang haus dan merindukan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Limpahi kami rezeki, sukacita, dan hati yang selalu bersyukur. Mampukan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan kiranya menyembuhkan mereka yang mengalami gangguan kesehatan dan yang menderita sakit penyakit. Tuhan menopang mereka yang lemah dan mengalami berbagai masalah dan pergumulan. Tuhan menghibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.